Aku tak tahu sampai kapan rasa di hatiku bertahan. Yang aku tahu, ku mencintaimu saat ini. Sayangku, hapuslah air matamu, kan ku isi harimu dengan cintaku. Sayangku, bawaku dalam hidupmu, kan ku obati luka di dalam batinmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Tediwa YouTube channel. Kali ini di edisi Selasa Sastra kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Bambang Nugroho yang baru-baru saja ini merilis sebuah novel berbahasa Jawa dengan judul Mbah Lurah. Tak buka dulu ya biar lebih rasa. Oke, teman-teman selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk 3M. Novel berbahasa Jawa, judulnya Mbah Lurah. Mbah Lurah itu, si Mbah itu kakek, Lurah itu adalah kepala desa. Kalau di tempat kami di Bantul, Yogyakarta, Lurah itu kepala desa. Nah, novel ini mengisahkan, kurang lebihnya nanti akan kita tanya-tanya ke penulisnya ya, mengisahkan mengenai simbahnya beliau yang jadi lurah, jadi kepala desa di desanya. Nanti ceritanya di mana nanti kita dengar. Baik, Pak Bambang ini selain baru saja menulis novel bahasa Jawa, beliau adalah Ketua Paguyuban Sastrawan Jawa Bantul Paramarta. Ini salah satunya menulis ini selain untuk dokumentasi juga teladan, meneladani anggota untuk menulis terus gitu ya. Baik, semoga Pak Bambang bisa memperkenalkan diri sekaligus bercerita sedikit sejarah kenapa menulis Mbah Lurah. Waktu itu Mas Edi juga saya buka dulu masternya untuk protokol kesehatan. Mohon maaf ini ada. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu Mas Edi kesempatan yang kedua saya di Mas Edi terkait hari ini berkaitan dengan novel bahasa Jawa yang berjudul Mbah Lurah. Dan izin Mas Edi, saya mengambil view ya ini ya, tempat di warung kopi Kaji Gelem di Desa Budaya Bangun Jiwo Kasihan Bantul. Nah, ini menjadi sentra seni budaya terbanyak, nyata wisata budaya dan juga edukasi serta kuliner. Jadi Kaji Gelem, Kaji kafenya Gelem di Bangun Jiwo. Kaji adalah satu kawasan di kawasan Kampungan yang merupakan akronim ya. Iya. Kemudian Ji itu Jipangan, itu sentra kerajinan bambu. G itu Gendeng, sentra kerajinan wayang kulit. Oke. Dan Lem itu lemah dadi, sentra kerajinan patung modern. Kaji Gelem, Kasongan, Jipangan, Gendeng, lemah dadi. Oke, tadi kan bingung Kaji Gelem apa? Gelem kaji, mau naik haji. Ya tadi. Ini salah satu usahanya dari Bumdes Desa Bangun Jiwo, Kelurahan Bangun Jiwo. Begini tadi. Jadi novel ini sebetulnya ide sudah lama ada di pikiran saya. Oh, sudah ada. Sudah sejak karena awalnya saya itu sering mendapatkan kisah cerita dari orang tua saya yang juga seorang pamung desa. Ketika masa muda dia kan seorang anggota Senendan, kemudian menjadi Senendan tentara ya? Iya, tentara ya? Iya, kemudian tentara Kawanan Rakyat. Oke. Jadi barisan pemuda Jawa Jepang di tingkat kecamatan. Kemudian itu menjadi embrio dari TKR dan juga peta dan sebagainya. Embrio dari TKR. Ini simbahnya, kakeknya. Bapak saya. Oh, bapaknya dengan? Ya, bapak saya. Dan juga pernah ikut pertempuran di Barawa, pertempuran di Kota Baru. Dia sering ketika saya masih kecil sering menceritakan perjuangan itu. Dongeng. Ya, dongeng. Termasuk dongeng
mbah saya, bapaknya bapak saya, kakeknya kakeknya itu yang sebagai seorang lurah desa, lurah desa Paita. Apa namanya? Lurah desa Paita. Paita. Itu nama dulu. Nama desa Paita. Itu di mana? Arahnya di sebelah utara sana. Utara. Jadi kan Tapi masih di Bantul. masih di Bangun Jiwo juga. Di Bangun Jiwo. Oke. Perbatasan dengan Karena sekarang nggak ada tuh. menjadi Bangun Jiwo. Oh, tadi Bangun Jiwo itu. Ada. Di situ bagaimana apa ya profil mbah saya, karakternya seperti apa, kompon seperti apa, dia melekat di benak saya. Terus bapak juga menceritakan bagaimana perjuangannya waktu itu ya, dari poso sampai dia jadi sen dan sebagainya. Itu pertempuran saya sangat tertarik sekali dengan dari saya. Saya berpikir kapan kan saya tulis kapan gitu, akan saya tulis. Kemudian tahun 2018 itu ada kompetisi Penulisan novel Jawa yang diambil Dinas Kebudayaan DIY. Temanya waktu itu tentang apa ya, tentang DIY menghadapi abad samudera ya. Samudera saya itu, tapi di situ itu masuk apa tidak? Terus saya jadi pikir, kok jadi ya, bagaimana saya mengaitkan dengan itu? Saya coba pakai proposal, sampai proposal yang itu yang sudah tadi ya, angan saya. Idenya Mbah Lurah tadi. Iya. Seperti tidak ada hubungan dengan Oke, tapi kita monggo lanjutannya gimana ini? Akhirnya karena proposal, saya buat proposal dulu. Proposalnya masuk. Proposal masuk. Ya. Jadi saya punya pendapat bahwa samudera itu tidak hanya dalam arti fisik, Mas, tapi juga dalam arti filosofi, dalam arti semangat dan sebagainya. Kalau semangat kan ombak itu selalu bergerak dinamis. Itu dinamis. Kemudian samudera itu Jawa kan sing iso ndati ke samudera. Apa? Samudera. Jadi iso samudera itu kan iso nampung segala macam. Nah, itu kan berarti bisa berfilosofi itu, sehingga saya kaitkan dengan itu. Kira-kira nyambung atau tidak gitu. Menarik. Kira-kira nyambung. Perjalanan novelnya ini menarik. Seperti itu. Nah, terus begitu itu masuk nominasi, saya berpikir saya butuh referensi nih, dari mana saya mulai itu. Kalau ada workshop sebentar, tapi kan dari kita semua dan harus selesai dengan 200 halaman. 200 halaman. Manuskripnya ya itu. Iya, manuskripnya 200 halaman. Kepala ukuran 200 halaman. Wah, ini juga tidak ringan bagi saya. Tapi harus jadi itu, harus jadi. Ya, referensi baik sebagian sebenarnya masih hidup juga dari pustaka. Dari mana saya mulai ininya gitu kan? Akhirnya ini ada 8 bagian di sini, jadi Ada 8 chapter itu. Dari situ yang saya awali dari, jadi ini misalkan masa-masa sebelum kemerdekaan, saat kemudian setelah kemerdekaan pasca. Jadi antara tahun 40, 42 sampai 46. 40, 42, 46. Ini berarti masa Jepang ya? Masa Belanda akhir. Jepang, kemudian kemerdekaan Belanda lagi. Itu. Belanda agresi militer. Iya, jadi sehingga banyak referensi. Kebetulan saya juga menulis buku tentang sejarah dan profil desa Bangun Jiwo Bersamaan dengan ini. sebelumnya. Malah sebelumnya. Saya menjadi ketua tim dan menggali banyak narasumber, termasuk juga saya dan sebagai orang hidup. Itu menjadi referensi saya. Nah, itu untuk bisa menjadikan akhirnya lahirlah novel ini. Walaupun di kompetisinya tidak menang. Nominasi. Masuk nominasi 20 besar ya. Dari sekitar 63 terpilih proposal. Dengan konsep bahwa samudera itu kehidupan. Iya. Bukan samudera fisik sing kita mancing gitu. Kalau kita mancing itu fisik gitu. Mancing kan. Oke. Ya, Jadi dari awal menuangkan gagasan sampai jadi diterbitkan bukunya berapa waktunya? Kalau penulisannya sekitar 3 bulan. 3 bulan penulisan. 3 bulan. Kalau idenya kan Udah lama mengendap, bagaimana bisa tuangkan menjadi obsesi saya. Obsesi saya harus karena bagi saya ini adalah ada nilai-nilai edukasinya, ada nilai dokumentasinya, ada nilai-nilai moralnya di situ, dan nilai-nilai
sih seorang pemimpin harusnya pemimpin saya itu seperti Mbah Lurah saya ini ya. Karena Bulan Bahasa juga menekankan orang itu satu harus bermanfaat bagi orang lain, untuk harus berpendidikan, dan juga harus jujur. Itu yang penting. Nilai-nilai hidup Harus jujur, yang jujur ya. Jadi orang tidak apa-apa. tidak kaya tidak apa tapi jujur bermanfaat bagi orang lain itu. Ya benar itu kan berkembang macam-macam. Orang pintar bermanfaat, orang tua kaya juga bermanfaat. Ya itu kan kaya itu kan juga efek nanti. Kalau orang itu pandai jujur, kita ketemu di situ ya. Nilai hidupnya. Kalau bicara novel Mbah Lurah sendiri sebenarnya apa sih yang ingin diungkapkan? Kalau tadi kan memang secara karakter karakternya Simbah ya, yang telah menginspirasi Pak Bambang. Tapi sebenarnya ada entry point khusus nggak terkait novel ini ya? Begini Pak, jadi ini saya mengisahkan bagaimana pergulatan perjuangan seorang desa ketika masa-masa itu sudah beratnya. Ya, ini beda banget dengan zaman ini ya. Dulu nggak ada anggaran. Nanti kemudian semata-mata. Dan seorang orang tidak mesti dia bisa tulis, tapi punya wibawa. Oke. Itu yang penting. Jadi bagaimana di zaman itu, kemudian di situ bagaimana itu perjuangan ya. Bagaimana pengabdian seorang lurah desa yang masih di pemerintahan kerajaan Kabupaten Jakarta. Dulu di bawah kerajaan. Iya kan, pengabdiannya. Ini beda ini. Iya, ceritakan lebih detail tentang ini Pak, karena biar nanti juga lurah-lurah baru yang sekarang era now itu juga paham bedanya. Iya. Jadi waktu itu kan masih seperti halnya seorang abdi dalam ya Lurah. Lurah itu abdi dalam ya. Oke. Gitu. Karena walaupun dengan proses pemilihan ada pemilihannya juga, tapi juga didapat dari kemampuan yang bersangkutan. Ya, jadi tidak semata-mata, tapi juga ada ya peran serta dari pemerintah di bawah, di atasnya. Oke. Karena selaku koordinasi ya ini. Ya, jadi ada juga ada kabupaten juga ada di sana ada asisten dan di. Jadi itu kan waktu itu asisten, kemudian di Panewu, kemudian Kapanewon, sekarang kecamatan. Jadi itu ini di buku kami sampaikan materi sumber-sumber mengenai struktur pemerintahan waktu itu ketika sebutan di pemerintahan Jepang, cocoknya di masa pemerintahan Belanda dan setelahnya. Ketemunya di situ. Ya, jadi ketika sekarang itu kecamatan di Kapanewon itu kembali ke sini lagi. Ini referensinya menarik. Ada. Jadi saya ngambil beberapa referensi yang mungkin secara secara eksplisit saya tuliskan di situ. Sebabnya apa? Di sini. Jadi ketika saya gambarkan seorang pejabat di kabupaten menjelaskan kepada pamong desa, dibacakan aturannya di hadapan audien para pamong. Semuanya. Iya di sini. Ada. Tinggal baca tetap bahasa Indonesia juga. Hasilnya juga sama, dibacakan itu. Dasar hukumnya kenapa harus seperti ini berbeda. Di sini ada dari tapi yang menarik ini Pak. Artinya kan sebenarnya kalau ide dasarnya sudah melekat di pikiran dan hati panjenengan ya. Iya. Memang sudah ngerti ini, bahkan seperti ini Simbah saya begini. Tapi untuk meriset hal-hal yang sifatnya sudah berpuluh-puluh tahun kemarin, itu gimana ini? Kemana itu? Untuk memperkaya novelnya itu? Saya membaca referensi dari pustaka, di sini saya sebutkan beberapa sumber pustaka yang saya sebutkan. Novel ilmiah. Iya. Ilmiah. Hanya tidak pakai footnote acara kaki. Iya. Karena nanti bisa mengganggu. Bisa mengganggu. Jadi saya konsultasi dengan teman-teman. Nggak usah mas, nanti bisa mengganggu. Iya. Karena bingung ya. Iya. Jadi ini langsung saja sumbernya sudah dijual. Jadi ada beberapa referensi sehingga masih ada ya. Saya mencari di Pusaka Negara, termasuk saya misalnya bagaimana prosesi pembangunan misal dalam Keping 9 Mas. Di sini ada. Jadi saya menemukan ada sebuah majalah terbitan Surakarta yang secara rinci menceritakan tentang prosesi itu ditulis Mas. Prosesi jumenengan itu dari kirap, jadi jumenengan, kemudian kirapnya itu ditulis di situ. Itu saat tak contoh apa adanya. Dengan sumber majalah di Surakarta yang tahun 40 itu dia menulis prosesi pandangan mata itu. Itu saya
alihkan ke sini. Jadi apa? Biar baca tahu. Itu kan belum ada saya buat Video-video belum ada, ditulis, ketik. begitu ada. Saya menemukan di perusahaan negara itu ada majalah yang terpusat tulisan ketemu di situ. Jadi saya memang penasaran karena bahasanya cerita ketika proses itu dia ikut. Oh iya, Ya ikut. Ya lurah kan di belakang. Ya ada payungnya mas, udah sendiri. Bapak saya waktu itu juga ikut melihat proses itu sama ke sana, ikut prosesnya melihat ceritakan itu proyek dengan itu. Lah ini kan saya butuh referensi yang seperti apa? Iya, saya mencari ketemu di tempat saya tuangkan di sini, mas. Kaya dengan dokumentasi sejarah Dan nampaknya itu belum banyak yang mengetahui. Iya, belum banyak diangkat. Iya. Kalau di novel-novel sekarang mungkin malah enggak dituliskan. Iya, enggak dituliskan itu. Ya, Bahkan untuk buku enggak ada itu. kemungkinan belum ada. Belum ada ya. Belum ada ya. Mungkin kalau internal ada ya di Kraton atau mungkin di tapi kalau untuk publik Ya, jadi saya sempat juga dulu sempat agak wah saya mencarikan gimana ini Iya. karena ketemu saya menemukan. artinya kan kita nggak mungkin juga nulis sekedar dari cerita. Maksud saya wah ini cari kayak apa ya? Jadi saya butuh referensi yang betul dapat. Kemudian terkait dengan perubahan status desa menjadi kelurahan, ada gabungan. Jadi Yang dari desa apa tadi? jadi gini mas, itu setelah kemerdekaan itu kan ada konsep otonomi desa. Otonomi desa. Otonomi desa itu apabila beberapa desa tidak mampu karena wilayah desanya kecil, penduduknya sedikit, itu harus digabung. Itu wacana dulu setelah kemerdekaan. DIY itu mendahului proses itu. Malah justru sebelumnya. Ya, mendahului mas. Luar biasa. Jadi kenapa sekarang desa-desa di luar DIY itu kan banyak mas. Satu kecamatan bisa menjadi 25 desa, 15 desa, seperti kan kecil-kecil aja. Kecil-kecil. Tapi kita kan bangun tidak. Satuan hanya 75 desa. Satu pendapat ada orang banyak itu orang tua setelah seperti ini ceritanya. Desa menjadi referensi. Jadi ternyata memang dalam rangka memperkuat otonomi desa sehingga bisa digabung. Bagaimana proses gabungan itu sebenarnya bergejolak karena nanti karena dibangun Solo itu ada 4 desa awal. Dulu awalnya 4 desa. Desa Paitan, Paitan. Mbak Seti keluar desa Paitan, desa Seributan, desa Blangen, dan desa Kasuran. Itu jadi satu supaya semua ada lurah 4. Padahal ada 4. Ada 4 lurah. Gelut. Kekelahi. Ada 4. Ada 4 ini, ada 4 mobil. Kepentingan tinggal satu. Itu kan gejolak mas mereka. Itu ada intrigasi Itu justru si Mbah ini yang pertama kali di posisi itu berarti mengalami yang pertama kali. dan dengan ikhlas menerima karena masyarakat harus bisa nulis dan sebagainya berarti nggak bisa nulis Zaman itu ya. itu nah akhirnya mereka hanya diperinkan jadi apa kerja apa akhirnya ada aturan yang mengatur lurah maupun pamong yang tidak terpilih itu mendapatkan semacam pengarang sampai dia meninggal 1000 hari setelah meninggal masih dapat Pengarang-arang termasuk tanah bengkok iya ya. bengkok jadi bengkok. Jadi kemudian bagaimana tahun berikutnya itu saya ceritakan berapa beratnya waktu itu sampai perubahan rahasia perkembangan sekolah Di awal-awal itu ya. Karena kan kondisi saat itu kan beda banget dengan sekarang kan. iya Kondisi ekonominya, masyarakatnya, kecerdasannya, dan teknologinya. tempat tinggal Mbah Lurah ya jadi kantor Kantor desa. Nah, itu yang menarik. Jadi kalau di Jawa itu di Bantul itu ada yang menarik. Kalau kamu punya pendopo siap-siap jadi dukuh atau lurah. Makanya jangan bangun pendopo dulu. bangun aja sih oke. Tapi ya yang punya pendopo tapi nggak jadi ya banyak. Termasuk saya itu nggak punya pendopo. Pendopo kafe ya. Oke. Itu mas Adi Ternyata itu ya. itu jadi ya apa yang saya angkat adalah itu saya ingin menjadi suatu edukasi dokumentasi dan motivasi kepada ya pada para pemangku desa seperti inilah jiwa pamong bukan hanya semata-mata ya pegawai lah tapi pamong itu dia ngomong masyarakat mengayomi dan sebagainya. Ini
masyarakat yang maju dia juga ikut maju. Jangan sampai terbalik malah misalnya ya gue mau musik masih ya aturan ya tidak tertinggal. Repot juga ini, ilmunya banyak ini. Saya kira memang harus digilir di 75 desa. Harusnya loh ya. buku Ini harusnya di 75 desa karena yang tadi yang menarik karena ada banyak hal yang sifatnya sejarah, kemudian juga ideologi Yogyakartaan, keistimewaan itu ada di buku ini. Menariknya beliau Pak Bambang tidak hanya menulis dari apa yang diceritakan oleh mbahnya, melakukan riset. Sehingga kemudian ini bukan sekedar novel fiksi tapi benar-benar ada dasar faktanya. Ini yang menarik. Desa-desa di Jogja ya. Jadi bagaimana saya itu belum ada sekolah mas Saat itu ya belum ada sekolah. dan saya punya tim bangun sekolah. Bagaimana Pak bisa jadi bagaimana dia membangun, bagaimana dia mengadakan guru, siapa gurunya. Itu dulu ideal apa namanya mandiri gitu. Mandiri jadi dari mandiri, desa. Dari desa mandiri. Jadi bagaimana mendapatkan guru terus saya kisahkan. Itu lahirnya sekolah rakyat ya, bukan? Iya tahun 28. Dan 28 itu sebenarnya itu kemudian saya ketemu salah satu ya kawasan tahun 28 didirikan di tapi di desa sempitannya Sekolah SR sekolah namanya sekolah rakyat kelas tingkat loro mas ongko loro jadi hanya kelas 2 itu dan itu menggunakan aksara Jawa mas. Oke, aksara Jawa itu. Sehingga bapak-bapak kadang yang dulu itu mesti langsung nulis Jawa langsung otomatis nggak usah pakai mikir karena memang masuk dia aksara. Ini saya kisahkan di sini bagaimana pelajaran bahasa Jawa. Kalau saat itu berarti secara struktur itu keraton ya Pak yang kemudian memang menghandle kebijakan-kebijakan itu langsung di keraton karena dikeluarkan di keraton pemerintah belum pemerintah ada pernah ini belum ada tahun 1928 pas proklamasi Sumpah Pemuda 28 itu Sumpah Pemuda ya sudah ada sekolah. Kemudian tahun 40 42 yaitu ada guru negeri yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda di sana. Itu juga sama sekali di novel ini. Kalau bicara intrik politik biasanya orang-orang suka dunia politik. Iya. Penekanan di novel ini ada apa saja yang dialami oleh Simbah atau kakeknya dengan ini sebagai lurah? Itu sudah ada money politik. Sudah ada money politik Pak? Oh, gila ya, ternyata lama itu. Ketika saya itu dulu kan kalau nggak salah bahasa itu dulu betul setingkat duduk mas. Betul itu duduk. Itu karena mau dicalonkan jadi lurah, di lurah Paitannya. Tetapi tidak jadi. Adalah masyarakat mengendaki yang jadi orang lain. Tetapi ini tidak lama. Yang jadi tadi nggak sampai setahun mungkin misalnya saya masih berdiri. Kenapa? Karena mungkin ditagih sama oknum di atasnya dia tidak bisa minum investornya jadi itu investor money politik jadinya karena Indonesia pakai money politik kemudian menjanjikan terusnya dia tidak bisa ternyata nggak bisa memenuhi daripada bingung sih ya melakukan kita seperti itu terus bahasanya ada di sini itu enggak itu kayak nggak berani itu hanya itu off the record ya bagian dari kisah untuk kemudian saya singgung juga sedikit hanya itu enggak saya tunjukkan tapi itu kemudian bahasa yang jadi karena tadi sebenarnya sudah dikehendaki rakyat kalahnya karena kemudian ada permainan tinggi itu ya tidak ada di masa sebelum kemerdekaan money politik sudah ada jadi kalau sekarang gimana kemudian juga ketika di proses gabungannya itu kan juga ada pilihan mas ya pemilihan lagi dari 4 desa dari satu itu juga ada panitianya ada sosialisasi dan situ pun ketika prosesnya apa yang dipilih itu pun juga proses itu ada tim sukses yang harus menjalankan ini jadi ya ternyata dulu saya kisahkan di sini ternyata secara politik ada sudah ada sehingga ketika itu juga karena kebetulan bapak saya yang kemarin dia tadi jadi tentara itu sudah di TKR itu jadi dicalonkan oleh masyarakat dia di asrama jujur pulang untuk nyalon dia kalah 2 suara kalah karena biddingan mas. Dulu pakai bidding ya milihnya dilebokke bolongan
Dan bagaimana sih proses biddingan? Mas, tadi kan dengar toh? Nggak ngerti saya, nggak ngerti. Saya juga ngerti. Biddingan tuh taunya duit. Sekarang itu. Sekarang biddingan tuh duit. Jadi saya bertanya dengan pelaku dan sang sejarah, bagaimana untuk proses biddingan seperti apa loh? Oke. Jadi saya kisahkan di sini secara detail. Jadi membuat bidding betul itu, Benar-benar bidding, Bidding. lidi itu ya. lidi, kemudian dimasukkan di bumbung itu, yang sudah dimasukkan dikasih warna mas. Yang sudah dimasukkan Nah, dikasih dikasih warna biar tidak nanti tidak kecampur ya. Tidak campur dengan Tidak ditambahi. Enggak tambahi jadi. Oh, ditambahi oke. Ada bekas yang memang Oke. itu ada bumbungnya calonnya berapa, bumbungnya berapa, dan kita dikasih warna gitu. Yo, ini menarik ini. Ini dikasihkan di sini jadi. Zaman lalu pun sudah bermain. Pemilihannya rigid gitu ya, Iya. detail banget. Ya. Dan ini sudah saya tuangkan di dalam tadi ada proses gabungan itu. Bagaimana kemudian proses membuat nama gabungan itu juga ada prosesnya. Dan ada juga banyak usulan juga. Saat itu untuk Akhir memilih juga. nama Bangun Jiwo itu Juga. ya, nama Bangun Jiwo. Berarti ada sejarah lahirnya desa Bangun Jiwo. Ada di sini namanya gabungan desa. Dan ini sama dengan desa-desa atau pulau sekarang yang lain. Yang lain sama sih. Desa Pulang Tamantir atau Iya, apa iya. dengan Di tempat saya dasar itu dari 2 desa sebenarnya. sama Di satu. ya, seperti itu. Jadi mungkin di Sambangarjo, di Saringarjo sama prosesnya. Dan tahunnya juga tahun 46 itu. 1946 itu ternyata revolusi pemerintahan di Jakarta. Itu Menarik. mungkin juga ada gejolak nih kan. Iya pastilah. Pasti Gejolak bayang-bayang desa. itu Iya. perang-perang gelut kalau punya botol. Wah itu Karena itu kan luar biasa. jabatan mereka hampir seumur hidup. Saat itu seumur Iya, kalau ada batasan. enak ya, enak ya. Pembahasan setelah ada undang-undang nomor 5 tahun 2009 tentang pemerintahan desa. Itu yang 2 kali periode 10 tahun. Yang jadi 64 usianya itu. 60. Mas. Oh, iya. Sebelumnya itu kan belum ada undang-undang. Belum ada desa, undang-undangnya, belum ada batasan sampai meninggal ya. Kan? Jadi baru ada undang-undang 59 tentang pemerintahan desa itu baru apa ya? Baru ada pembatasan 64 tahun itu. Tapi itu ada undang-undang baru lagi sekarang 60 tahun kan. Sekarang kalau yang itu yang ngomong yang desa, kalau orang lurah sekarang enggak ada berubah lagi. 2 Nggak dibatasi lagi. Cuma 2 periode 6 tahun. Cakek. Sekarang enggak dibatasi usianya. Oke, tapi nggak batasi usianya. Sebenarnya itu. Jadi kalau maunya dibatasi kalau lurah sekarang enggak. Jadi novel ini teman-teman bahasanya adalah bahasa Jawa ya. Jadi Iya, ya, kalau Jawa. mau beli silakan nanti ada di penerbitnya namanya Interlude. Nanti bisa tak taruh di link deskripsi nomor WA-nya yang Dan punya. di Tokopedia sudah. Oh di Tokopedia juga ada. Silakan cek di Tokopedia Mbah Lurah, searching harganya berapa di situ tertera ya. Plus ongkirnya. Untuk di sini kan Diklem juga. Kenapa? Oh iya, Kaji Gelem juga. teman-teman kalau main ke Bantul, ke Bangun Jiwo, mampir di kafe Kaji Gelem, ya di sini tersedia. Nanti tak lihatin, nah ini ada pakainya, ini ada barcode-nya kelihatan. Nanti silakan beli di kafe Kaji Gelem. Spesial, spesial minumannya adalah teh wedang. Iya, Teh wedang, menunya wedang. menu desa, Mas, menu desa. Menu-menu di pedesaan. iya. Kembali ke ini Pak. Mbak Lurah, harapannya apa sih sebenarnya Pak Bambang menulis Mbak Lurah ini? Tadi kalau dokumentasi jelas ya, Iya. tapi apakah memang ada? Karena ini kalau nuansanya kan ketika kita baca Mbak Lurah itu soal perspektifnya itu Iya. langsung politik ya, Iya, iya. jabatan politik, Iya. pemerintahan, wah birokrasi. Sebenarnya ada apa ya? Mungkin motivasi khusus enggak? Jadi motivasi saya karena ini ada nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai pengabdian, dedikasi. Harapan saya nanti ya khususnya bapak-bapak lurah yang sekarang menjabat pamong itu juga bisa menjadi ngomong yang baik dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Biasa. Apalagi sekarang belum sewu pemerintah kita kan ada dana dari desa, Ya. tidak lagi swadaya dan Dulu tuh swadaya dulu tuh pengabdiannya, perjuangannya ya sampai tombok itu tidak apa-apa. Biasa. Jadi sini jasa kadang Bapak Lurah itu tombok bambu, tombok kayu, tombok Mau tidak mau itu. bahkan saya mas ini bulan bahasa ini itu sempat juga menghibahkan tanah Pribadi ya. Iya pribadi untuk kuburan untuk untuk makam. makam. Karena apa? Belum punya makam, udah pakai jam cuma seluas sekitar berapa kilometer gitu. Untuk masjid juga harus repot. Sampai sekarang masih dimanfaatkan. Ada di sana. Nah, nilai-nilai itu lah perlu kita apa ya? Kita contoh. Bisa mungkin diimplementasikan. Wah, jangan hanya dicontoh. Nah, contohnya baik tapi implementasinya Iya, buruk. itu dari Berat juga ini dia. pendidikan kita ingat ya. Oke. Ya. Kalau bicara terbitannya kira-kira
Gimana ini tingkat nasional? Wes, ini menarik loh ini karena politik itu perlu belajar sejarah sebenarnya. Ya harapan kami kalau bisa sampai ya dibaca ya berminat saja karena itu Jawa masih bahasa Jawa. Ya. Dan ini kemarin juga kebetulan saudara-saudara satu terah itu yang lebih banyak memiliki ini supporting sistemnya. Support, wah aku pesen ya. Jadi saudara satu satu keluarga, satu berani, satu kebanggaan ini. Ya, karena ada yang nuliskannya. Kan ini nggak kayak yang lain. Yang lainnya nggak nulis gitu kan. Bahasa saya apa ya gitu. Dan kalau filmnya dulu masnya itu film mas ya nanti kalau ada biar nanti. Ini menarik. Nah, film ya kita nanti kita baca, kita pelajari untuk membahas film era masa lalu dari Mbah Lurah gitu. Oke. Mungkin gitu mas. Terima kasih Pak Ya. Bambang Nugroho telah membedah novelnya, semoga nanti benar-benar bisa dibaca dan ini menarik untuk dipahami banyak kepala desa, lurah saat ini ataupun pejabat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta khususnya. Ini nasional sih tingkatnya, cuman bahasanya Jawa nanti semoga bisa kita identifikasi ke bahasa-bahasa yang lain, bisa jadi terjemahkan ke bahasa Inggris juga nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi Ya. di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Bang TDW, untuk edisi Selasa Sastra kali ini melengkapi bedah buku wawancara dengan Pak Nugroho ini saya bacakan novel berbahasa Jawa dengan judul Mbah Lurah karya Bambang Nugroho yang baru saja diterbitkan di bulan April 2021. Jadi ini naskahnya dalam novel tetapi berbahasa Jawa. Dan ini seperti dalam wawancara sebelumnya itu kita membedahnya itu terkait dengan unsur-unsur sejarah. Ada persoalan sejarah politik, pendidikan, terus kemudian tata pemerintahan gitu ya. Nah, kali ini akan saya bacakan nukilan ini untuk memperlihatkan bagaimana novel ini dapat dikatakan sebagai sebuah novel sejarah yang ditulis oleh Pak Bambang Nugroho berbasis pengalaman beliau selaku cucu dari seorang lurah di masa lalu. Nah, ini bagian ke-6, judulnya Sekolahan. Mungkin saya ini tidak bisa menyertakan terjemahannya. Saya harap mungkin teman-teman yang berminat mengenai sastra Jawa, novel berbahasa Jawa ini bisa searching sendiri gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, chapter ke-6 atau bagian ke-6. Sekolahan. Kumandangi proklamasi kamardikan Negara Republik Indonesia lan pratelane Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 9 sarta Kanjeng Gusti Adipati Pakualam Kawolu menawa wewengkon Kasultanan sarta Pakualaman pinangka bagian utawa daerah istimewa kang ora bisa dipisahake marang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalari ana owah-owahane susunan pamrentahan. Yen sadurunge merdeka yaiku adhedhasar reorganisasi Pangreh Praja taun 1926 saka Kasultanan Kabupaten Kawedanan atau utawa distrik asistenan desa. Kasultanan Kabupaten Yogyakarta dumadi saka telung kawedanan, yaiku Kawedanan Kota Yogyakarta, asisten Kemantren, Kawedanan Kalasan, asisten desa, Kawedanan Sleman daerah asifat administratif desa. Dene sawise kamardikan susunan pamrentahan Kasultanan Yogyakarta sawise reorganisasi Pangreh Praja taun 1945 yaiku Kasultanan Ngayogyakarta Kabupaten yaiku Bantul, Sleman, Ponorogo lan Gunung Kidul, Kapanewon, terus desa. Kasultanan Yogyakarta Kabupaten Kota Yogyakarta, Kemantren, Rukun Kampung, Rukun Tetangga. Senajan negara wis merdeka nanging kabeh isih sarwa prasaja lan rekoso.
Pamrentahan uga durung bisa lumaku kanthi mapan. Kepara kanggo nyukupi kabutuhan pokoke masyarakat wae kang nyakup sandang, pangan lan papan, merga kudu makarya adol bau meres keringet mbuh kanthi olahan tetanen apa buruh sakecekele. Sisa-sisa rekosane kuasani dening bangsa liya isih krasa luwih-luwih nalika dikuasani dening bala tentara dainipun Jepang. Najan wektune mung utara 3,5 taun kang jaring aku sedulur tuwa saka lor wetan kang janji arep biyantu merdekake bangsa nanging jebul ngapusi kepara luwih kejem tinimbang pemerintah Walanda. Semono uga alat-alat kantore desa ya durung ana undak-undakan kang luwih apik. Pendopone Mbah Lurah isih tetep kanggo kantor kanthi meja kursi prasaja kepara kurang yen kanggo lungguh tamu rada akeh apa dene Prabu Desa. Meja kang ana mung 4. Kang siji kanggo Mbah Lurah, siji kanggo Mas Carik Pamuja. Lan sing loro meja dawa kanggo tingklik dawa kanggo lungguh yen Prabu Desa apa bayan lagi pirembagan. Dene ing emperan ana lincak dawa cacah loro menawa ana tamu kang teka yen ana pirembugan kang dieloni rada akeh mula banjur gelar klasa ana jogane pendopo. Mula Mbah Lurah banjur dawuh marang Mas Carik Pamuja supaya Arja Blandong enggal negara wit munggur apa jati ana pekarangan kang wis cukup gedhe. Bisa gawe meja lan kursi pamrihe supaya saben prabot duwe meja kursi kanggo lungguh yen lagi ngantor. Merga sadurunge merdeka negara kayu kang gedhe ngono kudu oleh palilah saka pamarentah Hindia Belanda apa dainipun Jepang. Yen ora lan nganti konangan kayu kasebut bakal dijaluk utawa dibeslah. Ane ana desa Paitan durung ana sekolahan, mula Mbah Lurah duwe penggantian supaya enggal ana sekolahan. Saengga bocah-bocah ora kudu ado-ado anggone padha sekolah lurung ilmu kanggo majuni jaman. Merga ya mung lumantar sekolah bocah-bocah sing bisa pinter kang besuke kanthi ilmu sing diduweni iso ngemonah alam lan masyarakate. Arepe dadi luwih makmur maneh. Mula ana ing pirembagan minggon sawise Indonesia merdeka, Mbah Lurah duwe gagasan arep ngedekake sekolah kang banjur diomongke marang para prabu desa lan para bayan kang saperlu njaluk panemune. Para kanca prabot lan bayan kabeh, saiki negara dhewe wis merdeka. Ora teges dumeh wis merdeka banjur mung seneng-seneng kepenak uripe, malah suwalike malah saya gedhe tanggung jawabe marang awake dhewe kanggo nggayuh apa kang diidam-idamke. Nggih, Mbah. Wah, jan raose marem lan makplong jeng pun merdeka. Lajeng sami kepanggih ngucap merdeka. Merdeka. Merdeka kalih ngepalke tangan ngoten niku. Merdeka niki ateges menang to. Nggih, Mbah. Kandhane Jagabaya Mitra Utama. Ya kena ditegeske mangkono. Nanging perjuangan durung rampung. Sak liyane kudu njaga uga kudu ngisi kamardikan iki kanggo makarya luwih greget maneh. Tekan saiki bala tentara dainipun Jepang durung gelem lunga saka kutha negara. Mula para muda banjur padha gabung ana badan keamanan rakyat. Arep reboso menawa ora tinggal lunga saka bumi Ngayogyakarta. Nggih, Mbah. Kula nggih pun mireng niku. Lah kangge ngisi kamardikan desane dhewe pripun iki? Pitakone kami tuwa Sastra Reja. Babagan tata carane pamrentahan tetep nindakake dawuhe dhuwuran. Karo nunggu menawa ana wah-wahan. Kang cetha saiki sawise merdeka Kasultanan Ngayogyakarta ganti dadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Asistenan diganti Kapanewon. Kang ngasta Jawat sinebut Panewu. Kanggo ngisi kamardikan ya muga sithik. Saiki kaperluane para prabot kang enggal dicukupi apa
kanggo meja kursi kang kurang wis arep digawe karo Arjo Blandong. Dene kanggo masyarakat aku pengin ing desane dhewe iki ana sekolahan pitrange Mbah Lurah. Nggih Mbah, kula sarujuk semaure kami tuwa Sasraja. Lajeng kangge ubo rampe ngedekaken sekolahan niku napa mawon ingkang kedah dicekapi Mbah? Saute Jogobaya Mitrata. Ya ana penganggone utawa gedung, murid, guru lan ubo rampe liyane kayata blabak uga kapur. Panegese Mbah Lurah. Napa kedah wonten gedungipun piyambak? Ganti wayan Wonotawang kang pitakon. Ora perlu dhisik sawetara mapan ana omahe sapa kang gelem kanggonan lan cukup jembar. Mula yen padha sarujuk golek omahe sapa kang gelem kanggonan banjur gurune ya golek sapa kang bisa maca, nulis. Hitung dijalui kon jajuli tulung kon mulang dhisik. Sadurunge mengko ana guru saka pamarentah. Pitrange Mbah Lurah. Kula usul Mbah kangge guru lan tak saged nyuwun tulung para muda ingkang wis wingi dados saindendan utawa fujinkai to ature cari pamuja. Lah kados kula sing pun tuwa niki napa saged nderek sekolah Mbah pitakone bayan lemah dadi lor. Ya kanggo bocah-bocah kang isih enom utawa sing cilik dhisik wae yen wis tuwa ora bisa maca nulis kaya dene aku kepengin bisa maca nulis bisa diandani kursus utawa gleden maca tulis kanggo wong tuwa. Oh nggih Mbah, anak kula kemawon jaring sekolah pun 12 tahun umure. Pitrange bayane lemah dadi lor. Kula tulung para prabot lan bayan dak dawuhi wit dina iki tulung golekno omahe warga. Sapa kang oleh kanggo sekolahan? Mas cari pamuja sesuk tak dawuhi menyang asisten utawa kapanewon saperlu takon carane ngedeke utawa gawe sekolahan dawuh Mbah Lurah. Dina candhake wis ana warga kang ngolehke omahe kanggo sekolahan iku omahe tukang kayu di Pawiro. Najan wong tani nanging omahe klebu jembar sing ngarep joglo uga ana pendopone. Matur Mbah Lurah menawi griya di Pawiro ing Wonotawang mriki angsal kangge sekolahan ature kami tuwa Sasraja. Ya di Pawiro kang tukang kayu to yen ngono tulung digenepi uga rampene arupa blabak kanggo papan tulise. Yen durung ana kursi kanggo bocah-bocah iso lungguh lesehan dhisik nganggo basa. Karo nunggu asile Mas Carik nggone nyuwun pitutuh saka kapanewon. Yen ngono saiki ayo nilai omahe di Pawiro pangajake Mbah Lurah marang Kamito Sasraja. Mbah Lurah karo Kamito Sasraja banjur tumuju omahe di Pawiro. Sawijining warga kang klebu sugih merga saliyane dadi tukang kayu lemah jembar ngono uga raja kayane akeh nganti digadohake kono kene saliyane uga duwe keterampilan tukang kayu sing laris. Kula nuwun. Kula salami Mbah Lurah. Oh, monggo. Krungu swara semawur saka jero omah. Lawang dibuka, gubuh-gubuh di Pawiro ngaturi tamune mlebu lan lenggah. Oh, Mbah Lurah kalih Kang kami tuwa. Monggo lenggahipun. Sawontone nggih, ngaten iki panggenane. Ya Kang Pawiro, matur nuwun. Sami sugeng to tindake niki. Pangestune Kang Pawiro. Lajeng kersanipun napa niki kok siang-siang tindak mriki? Niki ajeng lajengke atur kula ingkang wingi Kang magepokan kalian badhe ngampil daleme kangge sekolahan ora estu pareng to. Ujare kami tuwa Sasraja. Wansal. Lah monggo mawon ning nggih namung ngaten punika kawontenanipun kandhane di Pawiro. Iki Mbah Lurah tindak mriki ajeng ngajehi dhateng panjenengan. Oh, ya monggo Mbah Lurah. Kawontenane namung ngaten punika. Tak kira ora apa-apa. Kang cetha pendopo iki wis jembar. Latarane uga embul lan rata. Sawetara nyilih dhisik, isa to Kang Pawiro? Yen ana kerusakane sithik rong itik, mengko
pamarentah desa kang bakal ndandani. Kula pun matur nuwun kang kami tuwa, monggo pareng mawon pun sakersane Mbah Lurah sauger kangge kaperluane warga so kemajengane lari-lari. Ya sasuwene iki bocah-bocah yang sekolah kudu menyang gaping apa jarakan sewon kang duwe nganti 4 pal. Nggih, mangke anak kula nggih karepen nderek sekolah nadyan umuripun radi langkung 1 tahun. Ora apa-apa. Sing penting isih gelem sekolah. Sampun gumatok nggih Mbah Lurah. Menawi griyane Depawiro angsal kangge sekolahan. Semelane atur kami tuwa Sastrareja. Ya, yen pancen Kang Pawiro wis ngolehke sesuk didata pendopo ngarep iki dening Kang kami tuwa supaya dadi kelas. Arepa durung ana meja kursi kanggo murid nanging bisa lesehan dhisik. Dene kanggo mulang maca lan nulis iso dipasangi blebak dhisik pitrange Mbah Lurah. Nggih, monggo Mbah sakersanipun aturi Depawiro. Gandeng karasa wis cukup lan trawaca yen ngono aku terus nyuwun pamit wae, pamit Mbah Lurah. Nggih, monggo nyuwun pangapunten pun nanggurke mawon iki Mbah. Wis matur nuwun ora apa-apa Kang. Mbah Lurah lan kami tuwa Sastrareja ninggalke omah Depawiro. Calon papan kanggo sekolah wis oleh. Najan isih ana omahe warga. Kang kami tuwa nadyan mengkono aja enak kepenak mergo wis oleh panggonan, kudu terus dipikirke isane ana papan utawa gedung dhewe. Mula tulung lemah kas desa ndi kang bisa dienggo sekolahan menawa ora ana bisa lemahe warga kang oleh kanthi cara ijo kaya dene lemah kang pasar Asreja kae. Nggih, Mbah. Saiki lagi mikirke sapa sing kudu dadi gurune. Kula sarujuk menawi lare-lare ingkang kala wingi sami ndere sinendan apa bojing kae saged dados guru kados usulipun Mas Carik Pamujo. Kandhane kami tuwa Sastrareja. Iya bener Kang, yen ngono Mas Carik Pamujo karepen sisan njaluk tulung marang Kapanewon kanggo gurune. Pangandikane Mbah Lurah. Saka asile Mas Carik Pamujo njaluk warah carane ngedeke sekolah ing Kapanewon Kasihan, pancen bener menawa pihak desa kudu bisa nyediani papan ubo rampe meja kursi yen wis ana utawa sawetara bisa kanthi lesehan sarta kang baku ana murid lan gurune. Mergo sekolah ngono durung lumrah yen dieloni dening wong biasa, mligine anake wong tani. Mula saka pemerintah desa lumantar perabot lan bayan banjur dibiwarake marang warga kang duwe anak bisa didaftar dadi murid ana sekolah kang arep didegake. Kanggo nyawisake papan lan ubo rampe kang prasaja, kami tuwa Sastrareja wis ndhawuhi para wong-wong padha gotong royong mbiyantu resik pendopo sarta pelataran Depawiro kanggo arep gawe sekolah rakyat. Tekan wektu kang katemtoke wis kecatet bocah-bocah ing Desa Paitan bakal dadi murid kapisan. Umure bocah-bocah ana kang isih 8 taun nanging wis ana kang umur 15 taunan. Gandeng wis dadi pasarujukan lan pangertene Kapanewon Kasihan. Menawa kang baku ana calon murid lan gurune dhisik. Dene bab umur menawa wis rada ketuan ya ora apa-apa, kang baku gelem padha sekolah dhisik. Bareng didaftar ana bocah 15 kang bakal dadi calon murid. Kang wadon ana bocah 4. Umure kang paling enom 7 tahun lan paling tuwa 15 tahunan. Bocah-bocah mau nggone daftar ana kantor desa ya pendopone Mbah Lurah. Dene kang didaftari sawentara Mas Carik Pamujo nadyan satemene dadi tugas pokoke kang tuwa. Mergo kami tuwa Sastrareja uga bisa nulis aksara Jawa apa dene Latin. Papan pinangka gedung kanggo sekolah wis ana yaiku pendopone Depawiro. Calon murid wis kedaftar ana 15 sarta blabak papan tulis, meja lan guru uga wis ana. Saka dawuh Mbah Lurah, Mas Carik Pamujo banjur atur palaburan menyang Kapanewon Kasihan karo ngajike sapa guru sawetara kang bisa ditugasake. Saka kantor Kapanewon wis antuk katrangan menawa ing antarane para muda saka tilas anggone Sainendan lan Fujinkai kasebut
Ana salah sejenis tilas anggota Fujinkai jeneng Pariem kang gelem dadi guru lan saka tilas anggota Senindan uga siji yaiku Basuki. Wanita lan priya muda umuran 19 tahunan kasebut banjur ditemuke karo Mas Cari Pamuja dening penggawa kantor Kapanewon. Mas Cari niki Mbak Pariem calon guru saking tilas anggota Fujinkai. Nah niki Mas Basuki saking tilas anggota Senindan lan Fujinkai. Ingkang purun ngabdi dados guru sawetawis wekdal wonten ing Desa Paitan. Saderengipun wonten guru saking pamarentah. Kandhane punggawa Kapanewon nalika nebungake karo calon guru kaloro sebut. Oh nggih, nepangaken Mbak Par Mas Basuki kula carek wonten Desa Paitan badhe najahaken benjang punapa panjenengan saged miwiti mucal wonten sekolah ingkang nembe pun dekaken kasebat. Sapunika calon siswa wonten gangsal welas ingkang setri wonten sekawan. Mas Arif Pamuja nebungke awake marang calon guru kasebut. Nggih Pak, kula Pariem griya kula ing mrisi sakidul pabrik gula Padokan menawi nimbali kula Mbak Par ngaten kemawon ngene Pariem. Kula Basuki griya kula ten Kembaran sakilen Kertek Abang. Ganti Basuki nebungake. Menawi ngaten kanca kalian Bimanto putrane Mbah Lurah Paitan piyambake nggih teng Senindan niki pitakone Mas Cari. Nggih leres nanging piyambake lajeng lebet BKR. Kula mboten angsal kalih tiyang sepuh merga nembe sakit kapure ngancani rumiyin pitrange Basuki. Lajeng kapan pun wiwiti anggenipun ucal Pak Mantri pitakone Pariem marang punggawa Kapanewon kasebut. Ngaten Mas Arek pun awiti benjang taun enggal mawon pasipun tanggal 2 Januari 1946 dados watawis tunggal ulang melih mila saged kangge nyawisake ubo rampe ingkang dereng wonten panekse mantri saka punggawa Kapanewon kasihan. Saderenge mlebet kula suwun Mas Guru kekalih saged tindak mirsani panggenanipun rumiyin panjenengan Mas Arek Pamuja. Dadi pemerintah desa isih ana wektu ancang-ancang kurang luwih sesasi kanggo mbuka sekolah rakyat klebu mikirake kira-kira dipengaji utawa diweni sembulih pira kanggo guru kasebut. Merga senadyan perjuangan utawa pengabdian gurune ya aja nganti kapiran. Mula Mbah Lurah lan para prabot banjur sarujuk arep nyisihake sebagian saka asil bumi lemah kas desa kanggo menehi sembelih marang guru pengabdian kasebut. Esuk iku beneri dina Rebo tanggal 2 Januari 1946. Desa Paitan sudah buka sekolah rakyat. Para calon murid lan calon guru wis padha teka. Mbah Lurah, prabot desa, para bayan lan para wong tuane calon murid semono calon guru Pariem lan Pak Basuki wis padha kumpul. Kanthi prasaja kabeh ngadeg ing pelataran kaya dene upacara prasaja disiapke dening Pak Guru Basuki kang tilas Senindan uga bisa ngatur tata carane upacara. Ing kono wis ana cagak gendera saka pring gendera merah putih uga wis kumlebet. Mbah Lurah diaturi minangka pembina upacara najan rada kaku nanging gandeng wis sok melu upacara ana Kapanewon utawa merwi upacara ana kutha Kasultanan banjur bisa cepet anggone nglarasake. Sawise diabani hormat marang gendera merah putih, banjur nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nanging lagi siji loro kang apal, kula Pariem minangka dirijen lan Pak Basuki minangka komandan upacara ya paling banter anggone nyuwara karben dienoni para pasarta upacara. Beda karo lagu kebangsaan Londo, Wilhelmus utawa lagu kebangsaan dainipun Jepang Kami Gayo, para prabot lan bayan wis akeh padha apal, merga saben-saben ditembangake. Para pasarta banjur diistirahake kanggo amanat pembina upacara yaiku Mbah Lurah. Para pasarta upacara mligine bocah-bocah murid sekolah rakyat Paitan esuk iki bakal kawitan pamulangan ing sekolah. Dak jaluk bocah-bocah kabeh bisa manut karo apa kang diwulangake dening bapak lan ibu guru. Banjur disinau kanthi tumenan supaya bisa dadi bocah kang pinter kanggo bapak lan ibu guru dak suwun bisa mulang kanthi temenan senajan ubo rampe pamulangan isih sarwa winates.
kanggo para desa bayan lan sadherek Bapak biyungi murid uga tak suwun tansah bisa nyengkuyung sekolah iki. Kanggo anak-anakku, para murid kang bakal mulang yaiku Pak Basuki lan saiki dadi komandan upacara lan Bu Pariem kang mimpin nyanyi utawa dirijen lagu Indonesia Raya. Tugasé Pak Basuki lan Bu Pariem iki mung sauntara nganti mengko yen wis ana Pak Guru kang tetep saka pamarentah. Mula kanthi munjuk atur donga marang Gusti Kang Maha Kuwasa, sekolah rakyat Paitan iki bisa diwiwiti. Matur nuwun. Mbah Lurah mungkasi amanati minangka pembina upacara. Ini tadi penggalan novel berbahasa Jawa berjudul Mbah Lurah di bagian ke-6 yang intinya membicarakan mengenai usaha pemerintah desa saat itu namanya Desa Paitan mendirikan sekolah rakyat secara mandiri. Nah ini bagian penting dari sejarah di Desa Paitan mereka membuat sekolah rakyat sendiri. Sekolah rakyat itu setara SD ya, sekolah dasar. Nah barangkali salah satu novel ini memang patut dibaca oleh para pejabat desa ataupun untuk pendidikan, apalagi ketika bicara mengenai sistem tata urutan pemerintahan yang kemudian saat ini dengan adanya Danais diambil kembali. Kalau dulu desa sekarang jadi kelurahan, kalau dulu kecamatan sekarang jadi Kapanewon. Baik, selamat membeli, selamat menikmati novel Mbah Lurah secara utuh karena di sini banyak catatan sejarah juga makna kehidupan. Salam bahagia, salam sastra.